Rasa malas itu adalah sesuatu yang normal. Ya, semua orang punya rasa malas. Orang yang sukses, orang yang kaya juga punya rasa malas. Ya, jadi ini bukan dosa atau apa gitu, tapi memang ini adalah sifat dasar dari manusia. Nah, yang membedakan dari satu manusia ke manusia yang lain adalah cara melawannya. Ya, apakah kamu bisa melawannya dengan baik atau enggak? Orang-orang yang mereka sangat sukses dan mereka sangat rajin, ya mereka bisa melawan rasa malasnya dengan baik. Ya, sebaliknya juga berlaku ya, orang-orang yang gagal dan mereka sangat malas, yaitu karena ketika rasa malas itu muncul, mereka nggak bisa ngelawan. Nah, ini tuh sebenarnya ada keterkaitannya dengan ambisi ya dan motivasi. Setiap orang punya api motivasi itu beda-beda. Ini juga sesuatu yang saya selalu ceritain ya. Ada orang yang dia tuh harus dihina sampai habis-habisan ya sama teman-temannya, keluarganya atau bahkan orang tuanya, baru dia berubah. Ada juga orang yang dia harus disakitin ya, ditipu sama temennya, habis-habisan sampai ke titik nol, baru dia berubah. Kalau nggak gitu dia nggak berubah. Ada juga orang yang dia masuk ke titik di mana orang sekitarnya tuh harus dia perjuangkan. Dia punya orang tua, nggak ada pendapatan, dia punya saudara, nggak ada pendapatan, atau dia punya keluarga yang bergantung ke dia, dan dia akhirnya berubah, dia akhirnya fight. Nah ya idealnya, ya seseorang itu punya ambisi yang menggebu-gebu ya. Ada orang yang dia tuh nggak dihina, dia nggak ditekan-tekan, nggak dijatuhkan, nggak disakiti, ya dia juga nggak merasa harus memperjuangkan apapun, intinya dia punya ambisi memang besar. Jadi kalau misalnya dia melakukan apapun, dia mau jadi juara satu. Ini saya yakin setiap orang di dalam lingkungannya, pasti ada orang yang kayak gini. Coba deh kamu pikir-pikir, orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, dari dulu kamu sekolah, pas SMA, sampai kuliah, sampai kerja, sampai dengan sekarang, itu ada yang kayak gini nggak? Pasti ada. Karena saya juga gitu, ada yang seperti ini. Jadi pas dia main game, dia pengen nomor satu. Pas dia belajar, dia pengen nomor satu. Jadi apapun yang dia kerjakan, dia pengen jadi nomor satu. Begitu pula dalam hidup. Dalam hidup dia fight habis-habisan, dia pengen jadi nomor satu. Karena memang ambisinya besar pada dasarnya. Jadi ini beda ya dengan orang-orang yang harus dipecut dulu, baru hidupnya berubah. Nah di sini saya akan berikan tips ya untuk orang-orang yang memang ambisinya nggak besar, yang butuh pecutan. Ya apa saja yang bisa dilakukan supaya bisa menjaga api motivasi kita tuh supaya gede terus. Ini adalah cara-cara yang saya juga terapkan secara pribadi ya. Yang pertama itu adalah mengelilingi diri dengan orang-orang yang memang rajin. Orang-orang yang nggak males. Orang-orang yang rajin itu seperti apa? Orang-orang yang badannya jadi. Kenapa dia bisa badannya jadi? Ya karena dia rajin. Dia tiap hari lari. Dia tiap hari mungkin nge-gym. Makanya badannya bisa jadi. Atau orang-orang yang sampai di puncak karirnya, dia punya sertifikasi keuangan. Atau misalnya punya bisnis berjalan, bisnisnya bertumbuh terus. Kenapa? Ya karena dia rajin. Kita harus masuk di dalam lingkungan yang semuanya rajin, supaya kita terpacu untuk rajin. Kenapa? Ya karena memang itu menular. Dari pola pikir, dari motivasi, ya secara alam bawah sadar kita ingin maju. Coba kamu sekarang bayangin, misalnya teman yang ada di dalam lingkungan kamu sekarang, tiba-tiba ada satu jadi kaya, atau jadi sukses, ya hidupnya berubah. Jiwa kompetisi kamu terpacu nggak? Nah, walaupun kamu bilang enggak, itu secara alam bawah sadar di dalam, pasti ada jiwa kompetisi yang terpacu. Ya ketika lihat loh, kok ini orang sekitar kita, dia bisa ya? Dia bisa maju ya? Berarti gue juga bisa nih. Apa yang harus gue lakukan nih? Apa yang harus gue rubah? Makanya, lingkungannya kita itu harus bener. Ya kalau kita di dalam lingkungan yang orangnya semua malas, kalau kita rajin ya, mau serajin apapun, lama-lama juga males. Ya ini sama seperti orang bilang kalau misalnya seseorang yang nggak rokok, kalau dia masuk ke dalam satu lingkungan yang dimana orang-orangnya semuanya rokok, lama-lama dia juga nyoba rokok. Mungkin belum jadi kebiasaan, tapi awal-awal dia akan nyoba. Gitu. Jadi kamu harus perhatiin banget nih orang-orang yang ada di sekitar kamu itu yang seperti apa. Nah saya bukan bilang kamu tuh ninggalin teman-teman kamu yang lama ya, tapi tambah interaksi dengan orang-orang yang nggak males. Ya cari aja komunitasnya, komunitas pelari kah, komunitas pebisnis, atau komunitas bankir kalau kamu kerjanya di bank gitu. Intinya menambah interaksi dengan orang-orang yang nggak males ya, karena tujuan utamanya supaya kita terpacu untuk rajin. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu ya kita akan dorong diri kita, karena kita melihat orang-orang yang sering interaksi dengan kita itu orang-orangnya nggak males. Terus poin yang kedua, untuk supaya kita nggak males, itu triknya adalah membuat jadwal. Nah, ini juga sesuatu yang saya sendiri dulu nggak buat ya. Jadi, saya tuh setiap hari cuma jalanin apa adanya. Jadi kalau misalnya ada kerjaan A, B, C, D, ya kerjain A, B, C, D. Seingat saya aja. Tapi satu titik saya memutuskan untuk membuat jadwal. Jadi setiap hari selalu ada to-do list-nya. Setiap pagi saya buat to-do list dulu, saya tulis apa aja yang harus dilakukan. Semuanya saya tuangin di atas kertas. Ya ada 20 kerjaan yang harus dikerjakan, terus saya buat prioritasnya. Oke, di satu hari ini, 3 ini yang paling penting. Ya yang lainnya ini bisa ditunda. Intinya 3 ini harus selesai.
supaya kita fokus, supaya kita terpacu. Dan buat jadwalnya, ini juga penting ya. Jadi misalnya ada pekerjaan buat presentasi, meeting klien, sama misalnya harus diskusi dengan rekan tim marketing ya. Misalnya, ini sebuah permisalan. Itu buat jamnya. Oke, jam 9 bikin presentasinya. Terus jam 11 harus sampai dan meeting dengan klien di kantornya dia. Terus jam 1 meeting dengan tim. Mungkin secara online. Tapi itu harus ada jadwalnya. Apapun itu harus ada jadwalnya. Nah kadang kalau misalnya kita bukan bekerja, kalau kita bekerja kita mungkin terbiasa dengan ini ya. Kalau kita misalnya punya bisnis, kadang kita nggak terbiasa dengan ini. Nah kita harus biasakan, kita punya jadwal. Dari pagi udah set, oke jam 9 sampai jam 10, gue nih ngerjain ini. Ya 10 sampai 11 ngerjain ini. Jadi di awal hari kita udah ada gambaran, oke dari pagi sampai malam, kira-kira hari gue seperti ini nih. Dengan to-do list prioritasnya yang seperti ini. Nah setelah itu tinggal kita kerjain aja tuh. Ngejarin satu persatu, oke jam 9 ngerjain ini, jam 10 ngerjain ini waktunya hanya 1 jam lalu ngerjain ini. Dan kita harus set deadline. Kenapa? Ya mungkin kamu juga pernah dengar ya dengan hukum Parkinson. Kalau misalnya kita ada satu kerjaan tertentu, misalnya bikin presentasi, kita kasih diri kita deadline 10 hari, kita akan selesai dalam 10 hari. Tapi kalau kita kasih deadline-nya 1 hari, mungkin juga akan selesai 1 hari. Kenapa? Karena kita tuh kerjanya ngikutin waktu yang kita tentukan sebagai deadline. Ya makanya ada sebutan sistem kebut semalam ya. Punya waktu 3 bulan untuk bikin presentasi project, tapi dikerjakannya tuh 1 hari sebelumnya, dikebut. Berarti bisa dong 1 hari. Jadi ini sangat penting sekali ya, kita harus aware kalau kita tuh butuh deadline untuk pekerjaan yang kita harus lakukan. Apapun itu, ya dari buat presentasi, brainstorming, ingin memulai bisnis, ataupun mencari pekerjaan di luar, misalnya pengen pindah karir, apapun itu intinya harus ada deadline-nya. Nah, kemudian trik ketiga untuk melawan rasa malas adalah merenung dan journaling. Nah, ini adalah sesuatu yang juga sangat membantu saya ya. Jadi tiap hari, tiap pagi dan tiap malam ya, pada saat bangun tidur dan pada saat sebelum tidur, kalian alokasikan waktu untuk merenung. Kalau bisa sampai journaling. Kalau saya pagi merenung, malam merenung dan journaling. Jadi journalingnya hanya di malam saja. Nah, kalau di pagi hari saya merenungnya itu biasanya apa yang harus dilakukan di hari itu. Apa yang penting banget nggak boleh lupa dilakukan. Terus saya juga merenung tentang ide ya. Misalnya ide tentang bisnis baru, ide tentang cara marketing, itu saya renunginnya di hari pagi karena saya merasa itu adalah saatnya di mana otak saya paling fresh bekerjanya dengan baik. Ya, terus saya juga berpikir tentang jangka panjangnya. Apakah yang saya lakukan ini sudah sejalan dengan goal jangka panjang? Nah, kalau malam biasanya saya merenung tentang apa yang sudah saya kerjakan dalam 1 hari penuh. Ya, terus apa nih yang saya miss? Misalnya males ya. Misalnya, oke, tadi ada nggak ngerjain olahraga nih karena males. Malesnya kenapa? Oh, mungkin karena tadi makannya kebanyakan, terus ngantuk, terus tidur, terus males. Ya, itu bisa kita gali. Ya kita gali setiap yang kita nggak kerjain itu kenapa kita nggak kerjain. Nah kalian harus alokasi waktu seperti ini. Karena kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk merenung dan berpikir untuk diri sendiri, itu nantinya kita jalan autopilot aja. Ya setiap hari jalan-jalan-jalan tiba-tiba udah lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun. Tiba-tiba waktu udah lewat kita nggak ngerjain apa-apa. Karena kalau misalnya kita merenung, kita akan tahu oke, kita tuh harus koreksinya di mana. Gitu. Kalian coba aja kalau misalnya ngerasa ini nggak guna, cobain aja. Sekali 2 kali cobain, ngerenung dan journaling. Tulis. Ya kira-kira tadi udah ngerjain apa aja, apa yang oke, apa yang nggak oke, mana yang harus dikoreksi, gitu. Ini pasti akan membantu. Kalau misalnya kamu udah merenung dan journaling dan ternyata nggak membantu ya tetap ada rasa malasnya, coba tambahkan rasa takut menjadi tua. Ya biasanya, kenapa sih orang-orang yang umurnya 30 ke atas, 40 ke atas itu dia lebih fight dan banyak yang suksesnya di umur-umur segitu? Karena dia mulai fightnya di umur segitu. Ya ini sebenarnya sebuah hipotesa dari saya ya. Saya melihatnya seperti itu dari orang-orang yang saya kenal dan juga saya pribadi. Karena di umur 20 seringkali kita nganggap enteng. Aduh masih muda, nanti aja deh. Ngambil resiko nanti aja deh. Kerja kerasnya nanti aja deh. Gitu. Nggak ada perasaan, aduh gawat nih udah umur 30, gawat nih udah umur 40 nih, udah ada keluarga nanti kalau tua gini doang gimana gitu. Ini harus dimunculin nih. Ya setiap kali merenung, munculin ini. Kalau kamu udah terbiasa munculin ini, kamu akan jadi orang yang sangat fight ya. Kamu akan fight supaya kamu maksimal setiap hari. Kenapa? Karena kamu takut nanti tuanya nih nggak jadi apa-apa. Nah ini satu trik ya supaya untuk melawan rasa malas tersebut. Atau bisa juga dengan mengingat identitas diri. Nah ini kan sesuatu yang saya juga sering kali mengulang ya. Misalnya kalau kita pergi makan sama seorang atlet ya, olahragawan yang badannya jadi, pergi makan restoran Padang. Terus ada makanan banyak tuh, ayam goreng, terus ada ayam kari, segala macam. Kita kasih dia semua yang minyak-minyak. Dia makan nggak? Dia nggak makan. Karena dia tahu dia adalah seorang atlet. Dia harus jaga badannya dia. Dia tahu identitas dirinya dia adalah olahragawan. Dia harus jaga makannya. Nah, ini juga sama.
Kalau kita bisa tahu identitas diri kita itu apa, ya misalnya seorang bisnismen yang hebat, yang sehat gitu ya, kita akan tahu prioritas kita itu apa. Ketika ada rasa malas itu, kita akan selalu ingat dengan itu. Jadi pada saat perenungan, kalian juga bisa mengingat tentang identitas diri. Gua ini siapa? Kenapa gua nggak lakukan ini? Kan gua identitasnya adalah sebagai ini. Menurut saya rasa takut tua nggak menjadi apa-apa, dan mengingat identitas diri itu sangat membantu sekali. Jadi ingat ya. Kemudian trik yang keempat untuk mengatasi rasa malas adalah buat versi malas dari kegiatan yang mau kamu lakukan. Misalnya, kamu mau baca buku. Baca bukunya satu halaman aja. Kalau kamu ngerasa satu halaman juga kebanyakan, baca satu paragraf. Kalau satu paragraf kebanyakan, baca satu kalimat aja. Setiap hari satu kalimat. Loh, nggak masuk otak dong, Pak. Ya nggak apa-apa, satu kalimat. Kenapa? Karena paling susah itu pada saat mulai. Olahraga juga sama. Kalau kamu ngerasa 30 menit kelamaan, 15 detik aja. Intinya apa? Intinya supaya di-set dulu. Setiap hari itu, kamu ada kebiasaannya. Paling susah itu melawan rasa malas pada saat ingin memulai. Ya misalnya mau bisnis. Males nih, aduh mikirin bisnis nanti gimana, banyak banget yang kerjain. 15 menit aja setiap hari. Kalau misalnya males, 1 menit aja. Pikirin ide mesti ngapain. Langkah selanjutnya apa? Belajarin tentang badan usaha. Langkah selanjutnya apa? Misalnya cari lokasi, ruko yang mau disewa. 1 menit aja. Kalau nggak ketemu ya besoknya lagi 1 menit lagi. Intinya setelah jadi kebiasaan, baru tambahkan intensitasnya. Tambahkan waktunya. Baca buku dari 1 halaman, jadi 2 halaman, jadi 3 halaman, dan seterusnya. Lari dari 1 menit, 15 menit, 30 menit, dan seterusnya. Tadi misalnya brainstorm buat buka bisnis, ya dari 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, tambahkan pelan-pelan intensitasnya. Yang penting jadi kebiasaan dulu. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat membantu saya juga. Ya jadi saya tiap kali kalau males, saya akan buat versi malesnya, saya fokusnya di sana dulu. Sampai jadi kebiasaan, baru tambahin intensitasnya. Nah jadi kira-kira 4 teknik ini ya, yang saya sendiri juga terapkan, dan saya rasa ini sangat membantu. Jadi kalian, kalau misalnya kurang jelas, dengerin lagi apa yang saya ngomongin di sini, catat dan eksekusi. Saya yakin ini bisa banget membantu kalian untuk melawan rasa malas yang ada di dalam diri kalian. Semoga membantu ya.